Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wahid Arsyad, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah Akidah Akhlak dan rekan-rekan seperjuangan kami yang insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat ialah kita semua masih diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu belajar melalui daring. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Baik, kami di sini dari kelompok 12 yang beranggotakan Bella Nafsari, Rieke Arinsa Merliana, Nike Trisnasari, dan Dika Arta Putri akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai akhlak terpuji. Baik, untuk submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian akhlak. Akhlak menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab. Akhlak jamak dari kata gholak yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Lalu sedangkan menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli sebagai berikut. Ahli yang pertama yaitu menurut Al-Ghazali. Akhlak adalah segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan yang ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran tanpa pertimbangan. Lalu menurut ahli yang kedua yaitu menurut Ibnu Maskawai. Akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan sebelumnya. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa akhlak ialah ilmu yang berusaha untuk mengenal tingkah laku manusia, kemudian memberi hukum atau nilai kepada perbuatan itu bahwa ia baik atau buruk sesuai dengan norma-norma akhlak dan tata susila. Pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Artinya segala macam perilaku atau perbuatan baik yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut ajaran Islam, penentu baik dan buruk harus didasarkan pada petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Di antara istilah yang mengacu kepada yang baik misalnya Al-Hasanah, Thayyibah, Khairah, Karimah, Mahmudah, Azizah, dan Albir. Keutamaan akhlak terpuji disebutkan dalam hadis, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad SAW yang artinya, "Wahai Abu Dzar, maukah aku tunjukkan dua hal yang sangat ringan di punggung, tetapi sangat berat di timbangan pada hari kiamat kelak?" Abu Dzar menjawab, "Hendaklah kamu melakukan akhlak terpuji dan banyak diam. Demi Allah yang tanganku berada di genggamannya, tidak ada makhluk lain yang dapat bersolek dengan dua hal tersebut." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Materi selanjutnya adalah macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama, husnuzon.
Husnuzon secara bahasa berarti berbaik sangka. Lawan katanya adalah suuzon yang berarti berburuk sangka. Husnuzon adalah cara pandang seseorang yang membuat melihat segala sesuatu secara positif. Seorang yang memiliki sikap husnuzon akan mempertimbangkan segala sesuatu dengan pikiran jernih, pikiran dan hatinya bersih dari prasangka yang belum tentu kebenarannya. Husnuzon secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu husnuzon kepada Allah. Ini dapat ditunjukkan dengan sifat tawakal, sabar, dan ikhlas dalam menjalani hidup. Yang kedua, husnuzon kepada diri sendiri, ditunjukkan dengan sikap percaya diri dan optimis serta inisiatif. Dan yang terakhir adalah husnuzon kepada sesama manusia, ditunjukkan dengan cara senang, berpikir positif, dan sikap hormat kepada orang lain tanpa ada rasa curiga. Macam-macam akhlak terpuji yang kedua yaitu taubat. Hakikat taubat. Kata taubat terambil dari bahasa Arab yaitu taubun. Kata tersebut berasal dari kata ta'aba yatubu taubatun yang artinya kembali. Orang yang taubat karena takut azab Allah disebut taibun atau isim fa'il dari taba. Orang taubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu menuju sesuatu, kembali dari sifat-sifat tercela menuju sifat yang terpuji, kembali dari larangan Allah menuju perintahnya, kembali dari maksiat menuju taat, kembali dari segala yang dibenci Allah menuju yang diridainya, kembali dari saling bertentangan menuju saling menjaga persatuan, kembali kepada Allah setelah meninggalkannya, yang kembali taat setelah melanggar larangannya. Hukum bertaubat. Bertaubat termasuk perkara yang diwajibkan dalam agama. Dengan bertaubat manusia akan berhenti dari perbuatan dosa. Allah adalah zat yang maha pengampun. Ia senantiasa memberi kesempatan kepada hambanya yang mau memohon ampun atas segala dosa yang telah ia perbuat. Seperti dalam firman Allah, surat An-Nur ayat 31 yang artinya, bertaubatlah kamu semua kepada Allah hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Penggolongan taubat. Yang pertama, taubat awam atau taubat manusia umum, yaitu taubat manusia secara umum. Yang dimaksud ialah bahwa hati seorang tunduk dikarenakan dirinya telah melakukan perbuatan salah dan dosa. Yang kedua, taubat hawas atau taubat orang-orang khusus. Taubat tingkat ini sebagai pertanda meningkatnya makrifat manusia kepada Allah. Yang ketiga, taubat al-has al-khawas. Tingkatan taubat yang paling tinggi adalah taubat ini. Taubat Rasulullah manakala dia berkata, sungguhnya ia adalah kebodohan pada hatiku, dan sungguhnya aku akan memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali dalam sehari. Dengan kata lain, untuk membersihkan hatinya dan menaruh perhatian kepada Allah. Baik teman-teman, dari beberapa yang sudah kami paparkan, kami dapat menarik kesimpulan yaitu dalam Islam akhlak merupakan hal yang sangat diperhatikan. Sehingga dalam Islam akhlak terbagi atas dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji adalah akhlak yang disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala.
bahkan dianjurkan dan diwajibkan. Sedangkan akhlak tercela adalah akhlak yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terpuji dan akhlak tercela begitu banyak, tetapi pada intinya niatkan dalam hati kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan kami jelaskan. Untuk berikutnya, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu kita diskusikan, silakan diskusikan melalui WhatsApp group. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.